Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 6 jenis syafaat. Yang pertama, asy-syafa'atul kubra, dikenal dengan asy-syafa'ah al-udma, syafaat yang besar, yang khusus bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah syafaat untuk ahlul mauqif. Liyafsilallahu bainahum, untuk Allah Subhanahu wa taala putuskan urusan antara mereka. Wa yarhamahum min maqamihim fil mauqif. Dan Allah sayangi mereka, atau wayurihahum, dan Allah tenangkan mereka, buat mereka istirahat dari tempat mereka di mauqif. Karena nanti di mauqif itu masing-masing orang akan merasakan keringatnya sesuai dengan kadar amalan. Ada yang keringatnya menenggelamkan dia sampai mata kaki, ada yang keringatnya sampai ke dada, ada yang keringatnya sampai ke bahu, ada yang dia terkubur dengan keringatnya sesuai dengan amalan. Bayangkan, itu matahari didekatkan di atas makhluk sehingga keringat itu bercucuran. Jadi kalau misalkan amalannya bagus, selamat dari hukuman keringat tadi. Nah, disinilah makhluk mereka dengan kepedihan, ya, dengan kengerian, dengan kesulitan, mereka mencari syafaat dan mereka datang, ya, kepada para nabi, Adam dan seterusnya, sampai mereka datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk meminta syafaat, agar Nabi berdoa kepada Allah agar disegerakan keputusan mereka, agar dihisab. Kemudian apakah mereka termasuk orang yang berbahagia atau yang sengsara? Yaitu dirasakan oleh ahlul mauqif. Azani yang kedua, syafaatu li ahli jannati hatta yadkhuluha. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk penduduk syurga sampai mereka masuk ke dalam syurga. Jadi ya ikhwan barakallahu fikum, nanti di hari kiamat tidak ada yang bisa masuk ke dalam syurga dan tidak ada yang mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam syurga. Dan syurga akan dibuka kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memintanya untuk dibuka. Dan yang paling pertama memasuki syurga adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, di antara umat yang paling pertama masuk dalam syurga adalah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling masuk ke dalam syurga adalah orang-orang fakir. Ya. Jadi ini adalah nasihat dan juga ini penghibur untuk orang-orang yang fakir, bahwasanya mereka akan didahulukan masuk ke dalam syurga dibandingkan orang-orang kaya. Asalis yang ketiga, asy-syafa'atu liqaumin minal usat istaujabu dukhulan nar an la yadkhuluha. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kaum, ya, untuk kaum dari kalangan yang bermaksiat, kaum-kaum yang bermaksiat, yang mereka wajib masuk ke dalam neraka, untuk mereka tidak masuk ke dalam neraka. Nah, ini bantahannya terhadap kelompok Khawarij dan juga Mu'tazilah yang meyakini bahwa orang kalau sudah masuk ke dalam neraka tidak akan keluar dari neraka. Mau dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dengan keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dengan hikmah dan rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-khamis yang kelima, ar-rabi yang keempat, asy-syafa'atu fi qaumin minal usat dakhalun nara ay yakhruju minha. Yang keempat adalah syafaat untuk suatu kaum dari kalangan orang-orang yang bermaksiat. Mereka masuk ke dalam neraka agar keluar dari neraka. Jadi orang-orang mukmin yang mereka bermaksiat kemudian masuk ke dalam neraka, mereka akan keluar dari neraka dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-khamis yang kelima, asy-syafa'atu fi qaumin min ahli jannati li ziyadati thawabihim wa rif'ati darajatihim. Syafaat untuk suatu kaum dari ahli syurga agar ditambahkan pahala mereka dan diangkat derajat mereka. Jadi dia sudah masuk ke dalam syurga, kemudian derajatnya ditinggikan, kenikmatannya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asadis yang keenam, syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ammihi Abi Thalib, untuk pamannya Abu Thalib, ayyukhaffifa anhu adzaban nar, untuk ayyukhaffaf, agar diringankan darinya azab neraka. Intinya ikhwan, syafaat ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum asal syafaat itu tidak berlaku untuk orang-orang yang musyrik kecuali satu, yaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abu Thalib. Itu pun hanya Abu Thalib yang menerima syafaat. Adapun kaum musyrikin yang lain tidak ada yang menerima, dan ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang selain Nabi bisa memberikan syafaat untuk, ya, orang-orang musyrik, walaupun para rasul, para nabi. Paham di sini?